Oke, kita masih terkait dengan ajaran daripada pendeta Dr. Erastus Sabdono. Pak Sabdono terus membuat ulah, terus membuat gaduh suasana kekristenan dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, bukan Elohim yang sejati, bukan Elohim Yahweh, bukan Yahweh itu sendiri, karena memang Yesus disebut sebagai Allah, tapi bukan Allah yang sejati. Memang Yesus disebut sebagai Elohim, tapi bukan Elohim yang sejati. Yang sejati adalah Yahweh, Elohim Yahweh. Dan gelar Elohim itu hanya diberikan kepada Yesus, hanya merupakan sebutan dari Yahweh kepada Yesus, tapi itu tidak menunjuk kepada Elohim yang sejati. Coba kita simak dulu video berikut ini. Jadi kalau Yesus disebut Yahweh, Bapa yang menyebut tahtamu kekal Elohim, Allah yang menyebut Yesus Elohim. Dan kalau sampai Allah Yahweh yang menyebut satu entitas itu Elohim, Elohim ini harus tunduk pada Yahweh yang menunjuk dia sebagai Elohim. Oke. Sama seperti Musa dijadikan Elohim oleh Firaun. Musa tidak suka-suka sendiri. Jadi kalau ada apa-apa lapor kepada Allah, ada apa-apa lapor lagi ke Yahweh. Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah. Oke, boleh tepuk tangan, puji Tuhan. Oke. Bukan Yesus ngangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan, atau memang sebenarnya dia Tuhan. Tuhan. Saudara, ini sesi yang keempat dari seri Yesus bukan Allah sejati menurut Erastus Sabdono. Kali ini saya akan merespon pernyataan Pak Erastus seperti saya katakan tadi, seperti yang saudara nonton dalam video tadi, bahwa dia mengatakan Yesus bukan Elohim yang sejati atau bukan Yahweh, karena istilah Elohim itu yang dikenakan bagi Yesus itu hanyalah pemberian atau sebutan dari Yahweh. Sabdono memang tidak menyebut ayatnya, tetapi dari kalimat-kalimatnya saudara bisa melihat bahwa dia sedang merujuk kepada satu teks atau dua teks, misalnya dalam Mazmur 45 ayat 7 yang paralel dengan teks di Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 1 ayat yang ke-8. Apa yang disampaikan oleh Sabdono itu kurang lebih sama dengan Frans Donal sebetulnya, dari Unitarianisme atau yang mengaku sebagai Unitarian, yang juga menjadi salah satu pembela Erastus. Frans Donal dalam bukunya Menjawab Doktrin Tritunggal pada halaman yang pertama, dia mengatakan bahwa istilah Allah atau Elohim atau Theos dalam Alkitab itu bisa berarti dua macam. Pertama, Allah menunjuk pada Allah yang sejati, the true God, yaitu Bapa Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3. Tetapi yang kedua, istilah Allah atau Elohim atau Theos itu, yang tertulis dalam Alkitab itu bisa berarti juga makhluk-makhluk ilahi atau makhluk surgawi, bukan menunjuk pada Allah yang sejati. Bahkan bisa merujuk pada nabi dan raja yang secara fungsional menjadi utusan Allah sejati, juga bisa disebut sebagai Allah. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 7 ayat 1, Frans Donal mengatakan Musa itu sebagai nabi atau juru bicara, utusan dari Allah sejati, dia juga disebut sebagai Allah. Lalu Yesus pun disebut Theos atau Elohim, tapi baik Musa maupun Yesus bukanlah Allah atau Elohim yang sejati. Nah, tanggapan saya seperti ini. Baik Frans Donal maupun Pak Erastus, mereka memberi contoh peristiwa Musa yang disebut oleh Yahweh sebagai Elohim. Itu dalam Keluaran 7 ayat 1. Sama dengan kata Allah untuk Yesus tidak harus berarti Allah dalam pengertian yang sebenarnya, demikian pula dengan Musa. Memang dalam Alkitab kata Allah atau dalam Ibrani disebut sebagai Elohim atau Theos dalam Yunani, juga kata Tuhan dalam Ibrani disebut Adonai atau Kurios dalam Yunani, itu bisa merujuk kepada Allah yang sejati atau Tuhan yang sejati, tapi juga bisa merujuk kepada Allah atau Tuhan yang tidak sejati. Tetapi jika kata Allah itu ditujukan kepada yang bukan Allah sejati atau yang kepada Allah yang sejati, Alkitab selalu memberikan penjelasannya. Alkitab selalu memberikan detailnya. Oh, bahwa ayat ini ketika si A disebut sebagai Elohim, itu tidak menunjukkan kepada Elohim yang sejati. Atau jika si B disebut sebagai Elohim, itu berarti menunjuk kepada Elohim atau Theos atau Allah yang sejati. Alkitab selalu memberikan penjelasannya secara
tepat, secara jelas. Misalnya dalam Keluaran pasal 7 ayat yang pertama, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah atau Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ini teks yang memang tidak disebutkan oleh Erastus Sabdono, tapi dia dalam kalimat-kalimat pernyataannya dia merujuk kepada Musa yang diangkat sebagai Elohim, dan itu terdapat dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Dalam teks itu Tuhan tidak memaksudkan untuk menjadikan Musa yang pada mulanya hanya seorang manusia biasa, kemudian itu diangkat menjadi Allah, diangkat menjadi Elohim. Sekalipun ayat ini memang menyebut Musa sebagai Allah, tapi pengertiannya tidak seperti itu. Ada penjelasan yang lebih lanjut yang dikemukakan teks tersebut, ya, ketika Yahweh menyebut Musa sebagai Allah, itu dijelaskan dengan kata-kata selanjutnya, yaitu bagi Firaun. Jadi Musa sebagai Allah itu bagi Firaun, bukan untuk semua orang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Musa bukanlah Allah dalam arti yang sesungguhnya. Kita juga bisa melihat ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal 7 ayat 2 sampai yang kelima. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Musa dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Musa dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Konteks menjelaskan melalui ayat-ayat ini ketika Musa diangkat sebagai Elohim, sebagai Allah. Itu maksudnya Allah ingin agar Musa menjadi wakilnya untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya bagi Firaun. Itu maksud kata Elohim. Jadi Musa punya kuasa, punya wewenang atas Firaun. Dan kuasa itu diberikan oleh Allah, oleh Yahweh. Musa diangkat sebagai Allah itu secara khusus hanya diperuntukkan bagi Firaun, bukan untuk seadanya manusia di seluruh dunia ini. Kalau Yahweh disebut sebagai Elohim, itu kan diperuntukkan bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia, karena dia adalah Elohim yang sejati. Tapi kalau Musa tidak, bukan untuk semua orang, hanya untuk Firaun saja, karena punya tujuan tertentu. Itu sebab dia disebut sebagai Elohim. Istilah Allah atau Elohim untuk Musa dimaksudkan bahwa Musa mewakili Allah untuk menyampaikan firman-Nya dan melaksanakan penghukuman Allah bagi Mesir karena mereka bandel luar biasa. Makanya di ayat-ayat selanjutnya ada tulah-tulah yang Allah nyatakan melalui Musa. Misalnya air menjadi darah, mendatangkan katak, lalat, penyakit sampar pada ternak, dan sebagainya. Jadi kata Allah atau Elohim dalam Kejadian 7 ayat 1 bukan dalam arti yang sebenarnya. Itu yang Alkitab maksudkan untuk Musa. Yang kedua, saudara bisa melihat juga dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah atau Elohim lain di hadapanku. Kata Allah atau Elohim pada ayat ini jelas bukan menunjuk pada Allah yang sejati, karena yang dimaksudkan itu adalah Allah yang lain, selain daripada Yahweh. Akulah Yahweh, jangan ada Allah selain daripada aku. Itu maksud teksnya. Jadi jelas Elohim tidak menunjuk kepada Allah yang sejati. Contoh yang ketiga, Mazmur 82 ayat 1-8. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah Elohim. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ayat 6, aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah atau Elohim, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kata para Allah atau Elohim di ayat yang pertama dan 6 ini menunjuk kepada para malaikat, atau yang disebut dengan Franz Donald sebagai istilah makhluk-makhluk surgawi.
Tetapi penafsiran yang lebih sesuai dengan konteks adalah bahwa itu merujuk kepada para hakim yang merupakan penguasa-penguasa yang tidak adil. Mereka hakim yang tidak adil. Para Allah itu didefinisikan sebagai, pertama, bukan hanya satu orang, ya. Lihat konteksnya, ini konteksnya ya. Bukan hanya satu orang, tetapi sekelompok manusia atau sekelompok orang, ayat pertama. Sehingga tidak mungkin mereka adalah Allah semua karena akan menimbulkan paham politeisme, menyembah banyak Allah. Sehingga tidak mungkin mereka adalah Allah yang sejati. Yang kedua, mereka itu dihakimi oleh Allah. Masih adalah di ayat yang pertama. Jika dihakimi oleh Allah, maka mereka posisinya lebih rendah daripada Allah yang menghakimi. Sehingga yang dihakimi itu berbeda dengan yang menghakimi. Yang dihakimi itu bukan Allah sejati, sedangkan yang menghakimi itu Allah sejati. Kemudian, mereka menghakimi dengan tidak adil. Ayat 2-4. Allah sejati yang maha bijaksana tidak mungkin menghakimi secara tidak adil. Pasti mereka bukan Allah sejati. Keempat, mereka hidup dalam kegelapan, ayat yang kelima, dan akan mati sebagai manusia, ayat yang ketujuh. Maka, kata Allah di ayat 1 dan 6 tidak mungkin bicara tentang Allah yang sesungguhnya. Allah tidak mungkin hidup dalam kegelapan, tidak mungkin mati, karena Allah bukan manusia. Ya, jadi jelas Elohim di sana tidak merujuk kepada Elohim dalam pengertian yang sebenarnya, Elohim yang sejati. Jadi istilah Allah jika itu digunakan untuk menunjuk kepada yang bukan Allah, maka kitab suci selalu memberikan penjelasan secara detail, secara jelas, bahwa yang dimaksudkan itu memang bukan Allah yang sungguh-sungguh. Pasti diberikan penjelasan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu bagaimana dengan kata Allah yang dikenakan bagi Yesus? Apakah itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati atau bukan? Erastus Sabdono mengatakan Yesus bukan Allah sejati, karena istilah Elohim atau Theos yang dikenakan bagi Yesus itu hanya pemberian Bapa, Yahweh, hanya sebutan daripada Yahweh. Padahal Yahweh itu sendirilah Elohim yang sejati. Erastus menggunakan Mazmur 45 ayat 7 walaupun dia tidak menyebutkan ayatnya, tapi dari pernyataannya jelas dia memasukkan teks itu, dan teks tersebut itu paralel atau sejajar dengan Ibrani 1 ayat 8. Coba kita baca ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sabdono mengatakan bahwa di sini Yahweh yang menyebut Yesus sebagai Elohim, dan Elohim yang ditunjuk itu harus tunduk pada Yahweh yang menunjuknya. Dalam hal ini Erastus Sabdono beranggapan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Yahweh, daripada Bapa, maka dia harus tunduk seterusnya. Oke, bagaimana memahami kata Elohim atau Theos untuk Yesus Kristus? Kalau sudah perhatikan Ibrani 1:8, di sana dikatakan tahtamu ya Allah dan kerajaanmu. Yesus disebut mempunyai tahta dan kerajaan. Memang betul, kalau kita melihat dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37, Yesus memang adalah raja. Tapi dia bukan raja duniawi, tapi dia adalah raja sorgawi yang memerintah dalam pemerintahan yang kekal di sorga. Tetapi siapakah sang anak? Dalam Ibrani 1 ayat 8 yang disebut sebagai Theos itu, yang disebut sebagai Elohim, kalau istilah Ibraninya itu, Allah sejati atau bukan? Nah, untuk menjawabnya kita mari melihat kepada konteks ayat itu, karena konteks pasti memberikan jawaban yang benar. Kalau sudah perhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ayat 6, 10, 11, dan 12, di sana dikatakan, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara perhatikan, ayat 6 mencatat perintah Bapa agar semua malaikat harus menyembah Sang Anak atau Yesus ya. Kita bandingkan Matius 4 ayat 10 di mana Yesus berkata, iblis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada dia engkau berbakti ya. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan Yesus adalah pencipta alam semesta. Kita bandingkan Yohanes 1 ayat 3, kalau 1 ayat 16 di mana Yesus dikatakan pencipta segala sesuatu. Kemudian ayat 11 dan 12 menegaskan ketidakberubahan daripada Yesus. Dia kekal adanya. Segala sesuatu yang termasuk ciptaan akan berubah. Ayat 10-11, tapi berbeda dengan Yesus, dia tetap sama, tidak berubah. Bandingkan Ibrani 13 ayat 8. Para sekte Unitarian seperti Benny Irawan, Franz Donald, dan Ellen Christie yang menulis bukan Allah tapi Tuhan, sesumbar bahwa Yesus para manusia adalah malaikat atau makhluk surgawi.
Tetapi jelas pribadi anak atau Yesus dan malaikat dalam ayat-ayat itu sangat dikontraskan. Ayat 6 menjelaskan bahwa semua malaikat harus menyembah Yesus. Jika Yesus praeksistensi adalah malaikat, lalu apakah berarti malaikat menyembah malaikat yang lain? Bisakah malaikat disembah? Itu kan bertentangan dengan ayat 7 yang menegaskan bahwa malaikat hanyalah pelayan dan bukan objek yang harus disembah. Juga bertentangan dengan Matius 4 ayat 10 yang memerintahkan penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah yang sejati. Demikian pula dalam hal penciptaan. Siapa makhluk yang ada di seluruh jagat raya ini yang bisa mencipta segala sesuatu? Hanya Yahweh seorang diri. Yesaya 44 ayat 24. Dan dia kekal adanya. Maka konteks Ibrani 1 ayat 8 memberikan kita 3 poin penting. Pertama, Yesus adalah pribadi yang disembah. Kedua, Yesus adalah pencipta alam semesta. Dan ketiga, Yesus itu kekal, tidak berubah. 3 hal ini adalah atribut yang hanya bisa dimiliki oleh Yahweh saja. Karena Yesus memiliki ketiga hal itu membuktikan bahwa Yesus setara dengan Yahweh. Dan bukannya sekedar makhluk surgawi atau malaikat atau ciptaan Allah seperti yang dipahami oleh Beni Irawan dan kawan-kawannya itu. Atau hanya manusia 100% saja seperti yang diasumsikan oleh Erastus Sabdono. Tapi dia adalah Allah yang sejati, Allah 100%, Yahweh itu sendiri. Maka klaim Sabdono yang mengatakan bahwa kata Elohim atau Theos untuk Yesus hanya diartikan dalam kerangka subordinasi, bahwa Yesus itu lebih rendah pada Bapa, Bapa lebih tinggi daripada Yesus, atau bahwa istilah Elohim atau Yesus disebut sebagai ilahi, ya kan dia mengatakan Yesus di dunia hanya manusia 100%, berarti tidak punya keilahian dong, karena Allah 100% tidak dia miliki. Lalu dia kemudian membantah, dia juga memiliki keilahian, tapi dalam pengertian bahwa itu terkait dengan moralitas. Jadi Erastus Sabdono memang ahli membolak-balikan sebuah istilah, memberikan makna-makna tertentu yang baru, yang berbeda dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci. Itulah Erastus Sabdono. Mungkin dia mirip seperti Rocky Gerung ya, hobi atau suka sekali bermain kata-kata, begitu lincahnya bermain kata-kata, berusaha untuk memutarbalikan sesuatu, memberikan makna baru kepada sebuah istilah, tapi itu menentang maksud daripada Alkitab ya. Itulah dia, mungkin dia mirip dengan Rocky Gerung yang sekarang ini lagi viral itu. Nah, saudara sekalian, jadi klaim Erastus Sabdono itu yang mengatakan bahwa istilah Elohim itu keilahian Yesus itu terkait dengan aspek moralitas, itu hanyalah omong kosong karena sangat bertentangan dengan konteks daripada teks yang dia angkat sendiri. Sangat bertentangan. Jadi saudara jangan percaya Erastus Sabdono. Yesus disebut sebagai Elohim dalam pengertian yang setinggi-tingginya bahwa dia memang adalah Allah yang setara dengan Yahweh. Ibrani pasal 1 ayat 8 menegaskan hal tersebut dan tidak memungkinkan Yesus tidak sejajar dengan Bapa. Yesus di bawah Bapa, tidak mungkin. Karena teksnya sudah mengunci bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati.